jihad di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Berjihad itu bukan saja kita mengangkat senjata di medan perang untuk melawan al-kuffar, orang-orang kafir. Akan tetapi al-jihadul akbar, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu jihadun nafs, yaitu jihad melawan diri, jihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Maka itulah jihad yang paling besar. Perkumpulan kita pada malam hari ini adalah yang insya Allah perkumpulan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena niat kita berkumpul adalah untuk mempererat tali silaturahmi, mempererat ukhuwah Islamiyah, dan menyambut bulan suci Ramadan, yang dimana bulan suci Ramadan ini adalah bukan hanya manusia saja yang menunggunya, akan tetapi juga seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini menanti-nanti dan menunggu datangnya bulan Ramadan dan bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh, yang dimana pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana sehat wal afiat, dalam suasana kebersamaan, dalam suasana ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang diikat dengan tali yang namanya al-Islam. Salawat serta salam kita hadiahkan, kita haturkan dan kita persembahkan untuk junjungan kita Nabi mulia Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat-sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti beliau sampai hari pembangkitan kelak. Jamaah Masjid Al-Mu'minun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama yang saya muliakan, yang saya hormati guru kita bersama, yaitu Al-Ustadz Nasrullah. Nah, kita doakan buat beliau, semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan segala urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga selaku ketua DKM Masjid Al-Mu'minun. Kemudian yang saya hormati seluruh panitia acara pada malam hari ini,
yang telah capek, yang telah meluangkan waktunya, yang telah memberikan sebagian besar waktunya, yang meluangkan sebagian besar waktunya, sehingga acara pada malam hari ini bisa terlaksana dengan baik. Maka itu adalah satu perjuangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah satu jihad di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Berjihad itu bukan saja kita mengangkat senjata di medan perang untuk melawan al-kuffar, orang-orang kafir. Akan tetapi al-jihadul akbar, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu jihadun nafas, yaitu jihad melawan diri, jihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Maka itulah jihad yang paling besar. Maka perkumpulan kita pada malam hari ini adalah yang insya Allah perkumpulan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena niat kita berkumpul adalah untuk mempererat tali silaturahmi, mempererat ukhuwah Islamiyah, dan menyambut bulan suci Ramadan, yang dimana bulan suci Ramadan ini adalah bukan hanya manusia saja yang menunggunya, akan tetapi juga seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini menanti-nanti dan menunggu datangnya bulan Ramadan dan bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadisnya, yang dimana hadis ini kita sudah sering dengar ketika datangnya bulan Ramadan, yakni man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alal jannah alal nar. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan nar, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya, akan mengharamkan tubuhnya daripada masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Gembira saja diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tubuhnya masuk ke dalam neraka. Bagaimana seseorang yang ketika masuk bulan Ramadan, kemudian di mana dia bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, kemudian ketika masuk bulan Ramadan dia mempersiapkan dirinya, dia mempersiapkan kesehatannya, dia mempersiapkan tubuhnya, dia mempersiapkan rohaninya untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia jaminan surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ghafirallahu ma taqaddama min dzambih. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahannya. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lampau, yang telah lewat. Jadi pada saat kita bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, kemudian kita berpuasa dengan imanan wa ihtisaba, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Maka hadirnya kita di tempat ini dalam rangka mau untuk bergembira, atau ingin masuk di dalam hadis daripada Nabi Muhammad SAW yang mengatakan tadi bahwasanya barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan tubuhnya disentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kita semua yang hadir di tempat ini dan semua keluarga kita masuk ke dalam hadis yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, yaitu kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadisnya, yang dimana hadis ini memerintahkan kita, bukan menganjurkan, akan tetapi memerintahkan kita untuk selalu mempererat tali silaturahmi, mempererat
tali persaudaraan kita, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudaranya orang-orang muslim. Orang-orang yang beriman bersaudara dengan orang-orang beriman yang lain. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berhijrah sampai ke kota Madinah? Beliau tidak melakukan satu amalan apapun atau satu pekerjaan apapun, apalagi berdagang atau melakukan ibadah apapun. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan adalah beliau mengumpulkan al-muhajirin wal ansar. Beliau mengumpulkan orang-orang muhajir yang berhijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengumpulkan al-ansar, yaitu orang-orang yang penolong, yang istilah daripada Al-Quran atau Al-Hadis ini adalah al-ansar. Mereka adalah orang-orang yang penolong daripada yang berhijrah tadi, yaitu ahlul Madinah. Apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan untuk mereka? Apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan atau sarankan atau perintahkan untuk al-muhajirin wal ansarin, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara al-muhajir wal ansar, yaitu dengan orang-orang ansar, yang dimana kita ketahui bahwasanya kultur budaya orang-orang Makkah dan kultur budaya orang-orang Madinah pasti berbeda. Ya, sedikit banyak pasti ada yang berbeda. Tidak sama antara kultur Makkah dan kultur Madinah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, Nabi seluruh umat di dunia ini, beliau adalah khairul anbiya wa khairul mursalin, sebaik-baiknya nabi dan sebaik-baiknya utusannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini pasti wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiq 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan sesuatu, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melafazkan sesuatu illa huwa wahyu yuha, kecuali itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara orang Ansor dan orang Al-Muhajir wal Ansor. Orang Muhajir dan orang Ansor ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara orang Muhajir dan orang Ansor. Maka kita lihat ini sebagai contoh bagi kita. Ini sebagai suri tauladan untuk kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita lihat di zaman sekarang ini, kita berpecah-pecah, ya, kita berfirqah-firqah, berpecah-pecah. Ada kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, yang dimana pada dasarnya bahwasanya semua kita kiblatnya satu. Ya, coba kita kembali kepada hati kita yang paling dalam, bahwasanya kita sholat menghadap, kalau di Indonesia ini menghadap mana tuh? Barat. Ya, kita lihat kelompok yang lain, sholatnya menghadap mana? Ada yang menghadap timur, ada yang menghadap utara? Nggak ada. Semua menghadap barat. Ya, kita lihat kelompok-kelompok yang mana, apapun namanya. Kita tanya, sholat zuhur berapa rakaat? Mereka akan katakan 4 rakaat. Kita lihat, kita tanya, sholat asar berapa rakaat? 4 rakaat. Maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Isya 4 rakaat. Kemudian subuh 2 rakaat. Tidak ada yang 5 rakaat, kemudian tidak ada yang 1 rakaat. Semuanya mengikuti daripada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau semua mengikuti daripada salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Itu semua yang kita ikuti. Maka dan kita semua pasti akan bertanggung jawab dengan apa yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Wa ma yantiq wa ma yalfaz wa ma yantiq, tidaklah terlafaz satu lafaz dari lisan kita, tidaklah terucap satu kata dari lisan kita, kecuali akan diminta pertanggungjawabannya di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita perhatikan, ini yang harus kita teladani,
daripada hikmah acara pada malam hari ini. Maka saya katakan tadi bahwasanya panitia pada malam hari ini, mereka pasti memiliki pemikiran yang panjang untuk melakukan acara pada malam hari ini. Mempertemukan seluruh kaum muslimin, mempersatukan seluruh kaum muslimin. Maka ini adalah sesuatu yang sangat baik. Ini adalah sesuatu yang sangat utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam berjuang dengan sendirinya. Ya. Di situ ada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berjuang bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hukum daripada hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hukum makhlul, hukum logika daripada hukum dari yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya perjuangan tidak mungkin dilakukan sendirian. Perjuangan tidak mungkin dilakukan seorang diri. Akan tetapi perjuangan akan dilakukan bersama-sama. Yadullahi ma'al jamaah, yaitu tangannya Allah Subhanahu wa taala atau kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala di atas perkumpulan atau jamaah. Maka perkumpulan kita pada malam hari ini, kita berdoa, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita semua yang hadir pada malam hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang hakiki, hamba-hambanya yang senantiasa selalu tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berbakti hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu beribadah tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tutup. Baik. Maka kita tutup pengajian kita pada malam hari ini, atau saya tutup ceramah saya pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini diberikan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat perkumpulan kita pada malam hari ini. Allahumma ja'al jama'na hadha jama'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa alla yaj'al minna wala fina wala bainina syaqiyan wala mahruma. Allahumma ya Allah ya 'azim as-sultan ya qadim al-ihsan da'iman ni'am ya basit ar-rizq ya qadir al-khairat ya dafi' al-bala ya sami' ad-du'a ya hadiran laysa bighaib ya mawjudan 'inda ash-shada'id ya khafi lutfi latif as-sana'i ya haliman la ya'jal iqdi hawaijana bi rahmatik ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya aziz ya Allah ya ghaffar ya Allah ya rahman ya rahim. اغفر ذنوبنا يا الله اغفر ذنوبنا يا الله اغفر ذنوبنا يا الله برحمتك يا الله يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Saya mohon maaf atas segala kesalahan kata, kesalahan gerakan dan kesalahan tingkah laku dan sebagainya. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.